Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Kali ini saya akan membahas tutorial yaitu icon icon apa saja sih yang ditolak di Denon Project. Tonton sampai habis ya teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Mas Blogger. Nah, kali ini saya akan membahas icon-icon apa saja sih yang icon saya yang ditolak di Denon Project. Nah, sebelumnya, kalau teman-teman belum subscribe, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video paling baru. Nah, di sini saya akan coba ulik sedikit icon-icon saya yang ditolak di Denom Project sehingga menghindari teman-teman ikonnya itu ditolak. Mengapa teman-teman perlu tahu? Karena untuk di review dan icon yang teman-teman bisa online itu butuh waktu lama, butuh waktu 10 minggu teman-teman. Nah, untuk mengantisipasi icon teman-teman ditolak, saya akan memberikan share pengalaman saya melalui video ini. Nah, teman-teman bisa cek, ini icon saya yang ditolak, yang tidak bisa dijual. Jadi contohnya itu ya seperti ini teman-teman. Nah, ini icon berbentuk air. Jadi setelah saya cek dan bandingkan dengan icon-icon yang sudah di-approve di Denon Project atau TNP, ini saya melihat icon saya ternyata bentuknya tidak smooth. Maksudnya di sini tidak smooth itu ya ini ada lekukan yang tajam gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, saya coba perbesar dulu. Nah, ini terlalu tajam di sini dan di sini juga tajam di sini teman-teman. Jadi bentuknya itu tidak mulus. Nah, jadi saya ambil contoh. Nah, icon di sini kita lihat kenapa di approve itu kita bisa lihat di sini hampir tidak ada sudut tumpul teman-teman. Jadi benar-benar lekukannya halus. Nah, ini contoh icon yang bagus. Oleh karena itulah saya menjadi memahami kenapa icon saya itu ditolak karena mungkin ya itu tadi untuk dari segi desain itu kurang bagus dan kurang menjual. Terus contoh yang lain juga itu kalau saya cek ini saya kasih contoh yang lain ntar. Nah, saya pernah mengupload icon itu satu set teman-teman, bentuknya pun sama, kayak itu misalnya kayak arah panah atau tombol play itu ke kanan semua. Saya kira di antara icon ini ada yang di approve. Ternyata dalam satu icon yang bentuknya sama seperti ini tidak ada sama sekali yang di approve teman-teman. Nah, jadi saya sebenarnya cukup kecewa icon saya ini ditolak, tapi saya jadi memahami kalau misalnya membuat icon itu jangan sampai seperti ini teman-teman. Jadi bentuknya itu mirip, cuman maksud saya mirip itu desainnya ke kanan semua. Nah, ya kayak gini bentuk tombol play atau tombol arah ke kanan. Sehingga dengan project mungkin berpikir icon-icon ini kurang menjual. Ya mau gimana lagi, nggak mungkin kita protes dengan situs icon ini. Jadi dari sini saya bisa memahami ini ada sekitar kalau saya nggak salah ingat 30 icon saya bentuknya sini tapi berbeda saja. Nah, itu ditolak semua teman-teman, satu set. Sudah review 10 minggu ternyata ditolak. Itu memang nggak enak teman-teman. Tapi ya dari sini kita bisa belajar bahwa membuat icon itu tidak gampang teman-teman di Proof. Nah, ada juga subscriber saya yang bertanya, itu kenapa sih icon saya itu tidak diterima di icon finder gitu kan. Memang icon finder itu salah satu situs yang termasuk situs khususkan daripada icon, tapi dia lebih reviewnya itu lebih ketat dibandingkan dengan project teman-teman. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman ditolak itu ya kemungkinan besar ya pasti desain teman-teman itu tidak sesuai dengan standar mereka gitu ya. Kayak contohnya tadi ya kayak gini lah,
di non project. Nah, kayak saya bilang ini bentuknya tidak semut alias tajam di sininya. Nah, yang ini makanya tidak di-approve oleh the non project, dan saya akan berikan tips supaya desain teman-teman itu diterima. Nah, jadi saya sudah buat ini kan, carikan linknya, itu di sini linknya, the non project handbook create collection, atau teman-teman bisa cari sendiri nanti. Nah, jadi yang contoh desain-desain icon yang diterima itu ya seperti ini teman-teman. Nah, ini kenapa diterima? Ya sini yang tidak. Di sini dibilang kalau icon yang dibuat itu tidak harus memiliki abjad. Bisa abjad itu dari angka 1 sampai 10, kemudian itu berupa abjad A B C D E dan lain-lain sebagainya. Nah, saya juga ada contoh yang icon saya yang ditolak karena ada tulisan seperti ini. Itu bisa dicek di sini teman-teman. Ntar. Ini. Jadi sebenarnya saya itu ada beberapa icon yang ditolak karena memasukkan tulisan seperti ini. Jadi kalau teman-teman membuat icon, lebih baik tidak perlu ada tulisan teman-teman ya, seperti ini. Itu pertama. Kemudian guide yang kedua itu seperti ini. Itu harus konsisten iconnya. Konsisten di sini maksudnya kita tahu kalau hanya ada 2 tipe itu icon di situs ini, the non project, yaitu betul-betul solid ini warna hitam semua, atau garisnya itu hitam pada bagian outline saja atau tidak penuh gitu loh. Kayak gini kan outline-nya. Nah, ini bisa dilihat antara yang ini sama ini, kenapa ini terima ini tidak terima ya, bisa dilihat yang ini. Yang ini dia penuh warnanya atau kita sebut tipe glyph, sedangkan ini bentuknya outline. Nah, makanya tidak diterima teman-teman. Kemudian yang ketiga, dia juga butuh estetika dalam desain. Nah, misalnya kalau kita lihat dari 2 icon ini diterima karena ya semua iconnya bentuknya tertutup, tidak ada yang terbuka. Sedangkan ini seperti belum selesai teman-teman desainnya. Makanya pastikan sebelum teman-teman upload icon itu ya dicek dulu teman-teman, sudah nyambung belum semua node-nya, maksudnya itu titik-titik vektornya itu. Di keempat juga ini dari segi keteraturan kalau kita lihat 2 icon ini nampak beda ya teman-teman. Di sini tertata dengan rapi, sedangkan sini tidak beraturan. Ini juga menyebabkan salah satu penyebab kenapa icon teman-teman itu juga tidak diterima. Dan yang kelima yaitu adanya ruang atau space di sini. Dia butuh yang namanya konsisten sama. Nah, kalau kita lihat icon di sini seperti agak kurang ininya dari segi rasa gitu teman-teman. Nah, jadi perlu sekali teman-teman itu walaupun mendesain itu perlu juga memikirkan estetikanya teman-teman. Bandingkan ini ya, kalau saya juga disuruh pilih ya pasti yang ini saya ACC, yang ini tidak. Berikutnya juga, nah kalau dari sini bisa teman-teman lihat sendirilah kenapa ini tidak di approve, yang ini di approve, yang ini yang tidak di approve. Jadi dia butuh bentuk yang benar-benar smooth di sini. Jadi kayak kalau ada lampak seperti ini ya, apalagi situs The Non Project ini kan diakses oleh seluruh dunia. Ya, tentu saja ya walaupun icon ini di approve dan bisa dilihat di dalam pencarian ya, mungkin teman-teman yang termasuk saya, misalnya sebagai buyer ya, saya tidak akan membeli icon yang seperti ini teman-teman. Walaupun dia di approve. Jadi itu juga termasuk faktor kenapa icon teman-teman itu ditolak kalau misalnya bentuknya seperti tidak smooth seperti ini. Lalu yang lainnya itu ya bentuk lain seperti ini. Jadi yang saya bilang ya, ini ada beberapa icon yang bentuknya yang membutuhkan bentuk-bentuk yang penggabungan antara outline dan ini glyph. Nah, kalau kita lihat di sini sepertinya pada gambar ini
yang di luar itu bentuknya solid sedangkan dalamnya putih. Itu saya tidak tahu mengapa bisa seperti ini. Tapi ya ini sudah aturan dari Denon Project. Jadi ikuti saja teman-teman. Paling tidak teman-teman sudah menguasai 3 konsep prinsip dalam mendesain itu yang baik agar diterima di situs ini. Nah, untuk kali ini video kali ini cukup di sini saja. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan berkomentar di kolom bawah. Dan jika teman-teman suka, silakan like, kemudian bantu share supaya saya semangat untuk mengupdate video-video terbaru tentang seputar Microsoft dan dunia desain ini. Dan jika teman-teman suka konten seperti ini, teman-teman bisa cek di playlist saya, yaitu playlist Microsoft. Dan sampai ketemu di tutorial berikutnya.